Jadi teman-teman, kemarin aku dikirimin email sama seorang yang bernama Ferdi. Dan emailnya ini tentang cerita dia dengan istrinya dan anak-anaknya yang tinggal mengontrak di sebuah rumah, yang dimana rumah tersebut adalah rumah tusuk sate, teman-teman. Bagaimana cerita dari Ferdi ini, langsung saja kita bakal ceritain pada video kali ini, teman-teman. Ferdi nulis di cerita ini kalau dia itu tinggal sama istrinya yang bernama Rina dan anak mereka yang bernama Aurel. Umurnya sekitar 5 tahunan. Dan mereka sempat ngontrak di sebuah rumah kecil ya, karena ya Ferdi baru pindah kerja lah dan butuh tempat tinggal yang murah tapi lumayan deket ke tempat kerjanya. By the way, nama-nama yang ada di video ini sudah aku samarkan ya, kecuali nama si Ferdinya sih, pembuat ceritanya. Cuman untuk nama-nama lainnya sudah aku samarin, guys. Nah, menurut si Ferdi ini, rumah itu bentuknya sederhana ya, nggak kecil-kecil banget, tapi sederhana aja gitu. Cat depannya tuh warna putih, kusem, pagarnya besi hitam yang sebagian catnya udah ngelupas juga ya, karena namanya juga rumah kontrak ya teman-teman ya. Biasanya ya udah barbar lah bentuk rumahnya gitu. Dan yang paling mencolok rumah itu posisinya adalah tusuk sate. Jadi kalau dari jalan utama nih, ujung jalannya itu langsung mengarah ke depan pintu rumah mereka, ke depan pagernya itu langsung gitu. Jadi bener-bener kayak T gitu ya. Di kanan kiri ada rumah tetangga, tapi entah kenapa ya, bagian depan rumah Ferdi terasa lebih gelap dibandingkan rumah lain. Jadi lebih vibes-nya tuh lebih gelap di rumah Ferdi itu. Ferdi bahkan sempat nulis, overall rumahnya sebenarnya kayak biasa aja gitu. Kalau dilihat di siang hari malah kelihatan adem, tapi tiap malam suasananya tuh beda, teman-teman. Awalnya mereka nggak percaya sama omongan orang soal rumah tusuk sate. Bahkan si Rina, istrinya Ferdi ini, sempat ketawa waktu denger tetangga yang ngomong ke dia gitu ya, kalau malam jangan sering buka pintu depan, Bu. Mereka pikir itu cuman ya mitos belaka ya, karena mereka orangnya tuh yang nggak percaya kayak gitu-gituan lah gitu ya. Minggu pertama semuanya tuh normal. Aurel, si anak mereka ini, main seperti biasa ya. Jadi Rina memasak di dapur, terus si Ferdi ya kerja, pulangnya sore gitu dia. Cuman ada satu hal yang bikin Ferdi mulai nggak nyaman, teman-teman. Setiap jam setengah 12 malam ada suara motor lewat pelan dari ujung jalan. Suaranya tuh selalu sama gitu, ngeng gitu. Kalian tahu lah jalan motor, suara motor kalau pelan tuh gimana. Lalu berhenti tepat di depan rumah mereka. Tapi ketika Ferdi ngintip dari jendela, di jendela rumahnya, itu nggak ada siapa-siapa, teman-teman. Awalnya dia tuh mikir, mungkin suara dari jalan lain gitu kan. Tapi itu terjadi 3 malam berturut-turut, guys. Rina mulai merasa ada yang aneh juga. Dia bilang tiap malam Aurel sering ngomong sendiri di ruang tamu, teman-teman. Ngomongnya gimana? Gini guys, contoh ngomongnya ya. Mama, om yang di depan nggak mau pulang. Nah gitu ngomongnya. Rina pikir itu cuman imajinasi anak kecil aja gitu kan. Tapi waktu ditanya om yang mana gitu, Aurel cuma nunjuk ke depan pintu rumah. Nunjuk gitu depan pintu rumah. Ferdi di situ masih berusaha rasional. Dia mungkin berpikir Aurel itu lihat bayangan atau apalah gitu ya. Sampai akhirnya kejadian malam Jumat itu. Ferdi pulang nggak malam-malam amat, sekitar jam 10 malam ya. Hujannya gerimis, jalan sepi. Pas dia belok ke ujung jalan kontrakannya, dia lihat ada seseorang berdiri tepat di depan pagar rumah dia ya. Tinggi dan badannya tuh agak kurus gitu ya, pakai jaket gelap. Dan Ferdi sempat klakson pelan. Orang itu nggak mau bergerak sama sekali. Begitu Ferdi turun dari motor dan dia nyetandarin ya, kan dia sibuk sama motornya tuh, nyetandarin gitu ya motornya. Pas nengok ke orang itu lagi, itu tiba-tiba orangnya nggak ada. Padahal jarak dia dari motor dia tuh ke pagar ya paling cuman beberapa meter lah. Malam itu Rina cerita kalau listriknya itu sempat mati sebentar gitu listriknya. Dan saat listrik mati itu, si Aurel bilang ada om-om masuk lewat pintu depan. Nah, jadi ada orang misterius ini. By the way, pintu depan mereka waktu itu terkunci ya. Jadi pintu depan mereka waktu itu terkunci karena memang sudah jam 10 malam dan gerimis-gerimis gitu ya. Nah, Ferdi mulai kepikiran ngomong tetangga nih soal rumah tusuk sate. Tapi dia masih belum mau percaya sepenuhnya, guys. Karena orangnya rasional gitu ya, si Ferdi ini. Masuk minggu kedua, gangguannya makin sering setiap malamnya.
Jadi setiap malam sekitar jam 11 lewat terdengar suara langkah kaki dari teras. Bukan langkah cepat tapi pelan-pelan gitu ya. Tek, tek gitu. Pelan-pelan kayak step pelan gitu. Jalan-jalan orang pelan gitu. Seperti orang lagi jalan santai aja gitu. Nah, Ferdi pernah langsung buka pintu begitu suara itu terdengar. Tapi lantai terasnya itu dalam keadaan basah. Padahal malam itu lagi nggak hujan. Seperti itu. Jadi ini udah bukan fase yang pas hujan gerimis tadi ya, ini udah minggu berikutnya ini. Nah di situ Rina mulai nggak betah dengan suasana di rumahnya karena dia bilang pernah mencium bau tanah basah dari arah ruang tamunya. Tapi anehnya bau itu cuman muncul malam hari doang. Suatu malam Aurel demam tinggi guys. Di tengah tidurnya dia ngomong, omnya marah karena pintunya ditutup. Nah, Ferdi dan Rina ini saling tatap-tatapan di situ, pandang-pandangan. Mereka bingung dan mereka mulai takut lah di situ ya. Keesokan paginya, Ferdi mencoba cerita ke tetangga sebelah. Walaupun Ferdi ini orangnya ya rasional dikit gitu ya, tetap aja ke-trigger kalau ada hal seperti itu. Dan tetangga itu cuman diem sebentar aja lalu dia bilang, "Sebelum kalian yang ngontrak di situ cuman bertahan 2 bulan doang loh." Nah, Ferdi nanya lagi nih, kenapa ya? Tapi tetangganya itu nggak menjawab dengan jelas. Cuman dia bilang kalau penghuni sebelumnya itu sering mendengar suara orang ngetuk-ngetuk pintu menjelang tengah malam. Terus ya tadi ada jejak kaki kayak gitu. Puncaknya di malam hujan deras teman-teman. Kejadian yang bikin si Ferdi memutuskan pindah terjadi sekitar 3 minggu setelah mereka menempati rumah itu. Malam itu hujan deras banget guys. Anginnya kencang sampai pohon di ujung jalan itu bergoyang sangat keras sekali, kencang sekali. Sekitar jam 11 lewat 27, ya 11 lewat 27 malam, suara motor itu muncul kembali teman-teman. Ngeng, ya dengan pelan gitu ya, nggak terlalu kencang-kencang banget, pelan. Kali ini lebih dekat dengan rumahnya. Lalu berhenti tepat di depan rumah. Dan di situ Ferdi memberanikan dirinya untuk mengintip dari sela-sela gorden. Karena kalau dia buka gorden full, mungkin nanti ini orang bakal langsung kabur, langsung cabut gitu. Dia lihat ngintip dikit aja biar nggak kelihatan gitu ya. Dan untuk pertama kalinya dia melihat sesuatu. Ada seorang pria berdiri di tengah jalan, motornya itu nggak ada teman-teman. Tapi suara mesinnya tuh masih terdengar. Nggak tahu nih motornya kehalangan pagar atau kehalangan pohon atau gimana nih. Tapi nggak ada di situ, padahal deket banget suara motornya. Pria itu berdiri membelakangi rumah. Kepalanya menunduk dan air mengguyur sekujur tubuhnya orang itu ya, pria itu. Pria misterius itu. Si Ferdi bilang, yang bikin dia merinding bukan penampilannya, tapi karena pria itu berdiri tepat di garis lurus ujung jalan yang mengarah ke pintu rumah mereka. Kan rumah mereka tusuk sate ya, kayak T gini nih. Gini, nah rumah mereka di sini, di tengah-tengah. Di situ, berdirinya di sininya. Pas gitu, seolah-olah sedang memandang atau menatap rumah mereka itu gitu. Rina yang ikut melihat langsung narik tangan Ferdi dan menyuruh tutup gordennya, tutup hordengnya gitu ya. Mereka masuk ke kamar bersama Aurel, anak mereka ya. Lalu di situ terdengar suara ketukan pintu teman-teman. Tok, 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 tapi pelan gitu ya. Cuman 3 kali tapi pelan. Dan gongnya guys itu ketukannya itu suaranya bukan kayak dari luar ruang tamu, dari luar rumah, tapi dari dalam. Kayak orang ngetuk dari dalam pintu gitu. Padahal saat itu ya pintu depan itu terkunci dan tidak ada suara pintu dibuka. Nah Aurel di situ langsung nangis ya, namanya anak kecil kan ya. Terus orang tuanya ketakutan kan ya, vibes-nya langsung kerasa serem gitu bagi anak kecil itu. Ketukan itu berhenti sekitar 1 menit. Lalu terdengar lagi guys. Kali ini lebih keras. Tok, tok, lebih keras dari yang sebelumnya. Cuman ya ininya pelan, ngetoknya pelan gitu, temponya pelan. Dan Ferdi ini bilang dia sampai gemeteran pegang pintu kamar, pegang gagang pintu kamar itu. Dan yang paling bikin dia nggak bisa lupa dengan kejadian itu, setelah ketukan kedua, terdengar suara laki-laki pelan dari ruang tamu. Suaranya gini, bukain, bukain. Cuman 1 kata aja, bukain. Rina langsung baca doa di situ sambil peluk si Aurel. Si Ferdi nggak berani keluar karena takutnya itu orang jahat gitu ya, terus bawa senjata kan bahaya gitu ya.
Suara itu kemudian hilang sendiri sekitar jam 12 lewat sedikit lah pagi yang bikin suara ini hilang. Nah, besok paginya ini si Ferdi memberanikan diri nih untuk meriksa ruang tamunya dan nggak ada siapa-siapa. Pintu depan masih terkunci dengan rapet, tidak ada bekas orang buka pintu gitu. Tidak ada pintu yang kalau kita ngunci pintu kan ada, kalau kita kunci pintu kan biasanya ada buletannya atau ada kepalanya gitu ya. Masih tertancap dengan posisi yang sama dengan posisi yang sama pas terakhir dia mengunci pintu gitu loh. Tapi di lantai ruang tamu ada bekas jejak kaki yang basah di situ. Jejak itu mengarah dari pintu depan rumah menuju ke tengah ruangan, lalu berhenti begitu saja. Gak ada jejak keluarnya. Jadi satu arah doang. Jadi gak ada jejak baliknya ke depan pintu, gitu gak ada. Dan si Ferdi langsung foto tuh jejak itu dan dikirim ke pemilik rumah. Si pemilik rumahnya malah cuman ngomong mungkin itu terbawa air hujan aja. Tapi ya menurut si Ferdi, jejak itu ada di dalam rumah. Sementara tidak ada satupun anggota keluarga mereka yang kakinya basah saat bangun tidur. Hari itu juga Rina minta ke si Ferdi untuk pindah secepatnya. Nah, Ferdi akhirnya mencari kontrakan lain dan mereka keluar dari rumah itu dalam waktu 2 hari. Ya beres-beres dulu ya, baru 2 hari berikutnya keluar. 2 hari kemudian keluar gitu. Jadi bagian aneh dari email Ferdi ini guys, di akhir emailnya Ferdi menulis sesuatu yang bikin gue tuh ya berpikir bingung gitu. Setelah pindah, gangguan memang berhenti dan si Aurel ini nggak ngomong lagi soal om depan rumah. Dan suara motor juga nggak pernah terdengar. Cuman seminggu setelah si Ferdi ini pindah, tanpa sengaja mereka bertemu dengan tetangga lama. Ya, tetangga lama di sebuah minimarket. Tetangga yang pas mereka tinggal di rumah tusuk sate itu. Tetangga itu bertanya, "Kalian jadi pindah ya? Bagus deh." Nah, Ferdi di situ cuma ngangguk-ngangguk aja gitu kan. Karena kan mereka kemarin si tetangga itu ditanya, jawabnya nggak jelas juga gitu. Tiba-tiba nanyain sekarang. Lalu tetangga itu pun ngomong pelan-pelan guys. "Soalnya Pak, dulu pernah ada orang kecelakaan tepat di ujung jalan itu. Dan katanya sejak itu rumah yang paling depan yang sering didatangi." Nah, Ferdi tanya kepada tetangga itu, "Didatangi siapa?" Nah, tetangganya di sini juga cuman menjawab lagi-lagi agak nggak jelas gitu. Dia ngomong, "Yang nyari jalan pulang." Udah, habis itu nggak jelasin apa-apa lagi, udah. Tetangganya jawabnya yang ngegantung gitu guys. Dan jujur, gue nggak tahu seberapa banyak cerita dari si Ferdi ini yang bisa dijelaskan secara logika. Karena Ferdi ini orangnya juga sebenarnya nggak percaya tentang hantu-hantuan teman-teman. Sebenarnya di situ menurut gue, Ferdi tuh bisa lah pasang CCTV di rumah kontrakannya itu. Cuman mungkin kayaknya si Ferdi ini sayang sama duitnya ya. Karena ngapain juga di rumah kontrakan yang bukan milik dia dipasangin CCTV. Kan malas juga gitu kan ngeluarin budget buat rumah yang bukan miliknya gitu ya. Cuman kan ya CCTV bisa dicabut kalau dia pindah. Cuman nggak tahu lah kenapa nggak pasang CCTV di situ. Gua nggak tahu nih berapa banyak dari cerita si Ferdi yang bisa jelaskan secara logis. Ya si Ferdi kan juga orangnya rasional ya, nggak percaya gitu-gituan gitu. Bisa aja ada hal yang kebetulan atau yang sugesti karena ya memang posisi rumahnya tusuk sate dan si tetangga yang suka jawabnya gantung gini, nggak jelas jawabannya. Jadi bikin sugesti kita tuh ngegantung gitu, berpikir bahwasanya ini rumahnya memang serem gitu. Padahal tetangganya ini ceritanya ngegantung guys. Tapi detail soal suara motor, ketukan dari dalam ruang tamu, sampai jejak kaki basah yang berhenti di tengah ruangan dan nggak balik lagi. Jadi nggak ada jejak kaki baliknya gitu kan. Kalau kita jalan ada baliknya gitu, nggak ada. Itu kan bikin cerita ini susah dilupain oleh si Ferdi teman-teman. Overall ini emang email yang paling aneh yang pernah gue baca. Dan sampai sekarang tiap kali ada yang bilang rumah tusuk sate itu cuma mitos, gue jadi keinget kalimat terakhir dari si Ferdi. Dia ngomong, "Gue nggak tahu apa yang datang pada malam itu. Yang jelas, dia mengetuk dari dalam rumah." Udah, kayak gitu aja. Itu kata-kata terakhir dari si Ferdi di emailnya, kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu aja untuk cerita kali ini. Ya, ini nggak tahu ceritanya real atau tidak karena si Ferdi yang ngirim dari email. Buat teman-teman yang juga punya cerita bisa kirim juga ke email saya, ya ada di deskripsi. Untuk saya nanti ceritain lah ya. Kalau ada nama yang pengen disamarin, kalian bilang aja gitu ya. Samarkan nama ini gitu ya. Dan juga
Kalau kalian pernah mengalami tinggal di rumah tusuk sate, apakah ada hal horor atau nggak ada gitu ya. Tapi yang gua bingungnya tadi guys, padahal si Ferdi ini orangnya rasional ya, nggak percaya tentang hantu-hantuan gitu. Tapi kok bisa-bisanya sampai ke trigger dengan hal tersebut. Ya mungkin karena si Ferdi nggak menganggap ini hantu ya, cuman dia menganggap ini adalah orang jahat yang pengen masuk rumahnya dia atau maling gitu. Tapi kok jejak kakinya yang basah tadi nggak balik lagi gitu kan. Itu yang bingungnya di situ. Dan cerita tetangga ini yang ngegantung banget. Dia pengen bikin image rumah ini tuh rusak biar nggak ada yang ngontrakin apa gimana gitu. Ceritanya gantung banget teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk cerita kali ini. See you on the next cerita. Subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita storytelling lainnya yang akan saya buatkan di channel ini. Assalamualaikum.